Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Sintua Pitaro Naoli Borusi Barani, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Sintua Dr. Andes Binsar Siregar dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam acara renungan pagi ini. Kami mohon tuntunan-Mu agar acara ini berkenan kepadamu. Sahabat pendengar yang sedang mengikuti acara ini, kiranya Tuhan berkati. Begitu juga pendengar yang sedang terbeban berat, baik karena pergumulan hidup pribadi, pekerjaan, kesehatan, ataupun masalah-masalah keluarga. Kiranya Tuhan memampukan mereka menemukan solusi yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar layak melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18, Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat sesuatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi, untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang,' dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya,
suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 9. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, apakah makanan itu? Makanan adalah segala bahan yang tersedia bagi pemenuhan kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup manusia. Dari sudut pandang kesehatan jasmani, kita mengenal adanya konsep makanan sehat yang disebut 4 sehat dan 5 sempurna. 4 sehat terdiri dari makanan pokok seperti nasi, jagung, protein dari telur, daging, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dan 5 sempurna bila ditambahkan dengan susu. Namun dari sudut pandang rohani, dalam Alkitab dikatakan bahwa tidak semua makanan boleh dimakan. Dalam konteks inilah kita mengenal istilah makanan halal. Bila mana firman Tuhan menyatakan makanan tertentu boleh dimakan dan makanan lainnya haram bila dilarang. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah makanan manakah yang halal dan yang haram bagi umat Kristen? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab, karena pemahaman kita tentang haram dan halal berkembang sesuai dengan perspektif yang dianut di dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, mereka melanggar perintah Allah yang melarang mereka memakan buah pohon yang terletak di tengah-tengah Taman Eden. Dan sebagai konsekuensinya, mereka harus bersusah payah mencari rezeki dan makanan mereka. Dan yang menjadi makanan mereka adalah hasil dari rumput duri dan tumbuh-tumbuhan di padang. Dapat kita baca pada Kejadian 3 ayat 17-18. Dalam perkembangannya kemudian, Tuhan Allah membolehkan bangsa Israel memakan daging hewan tertentu, seperti daging binatang berkaki 4, berkuku belah, dan memamah biak, ikan di air yang bersirip dan bersisik, dan sebagainya yang dapat kita baca dalam kitab Imamat pasal 11. Tetapi dalam Perjanjian Baru, Rasul Petrus pada nats hari ini memperoleh penglihatan bahwa sejumlah binatang berkaki 4, binatang liar, binatang menjalar, serta burung-burung boleh dimakan.
Ketika Rasul Petrus menolak untuk memakannya, ia mendengar suara dari surga yang mengatakan, apa yang dinyatakan Allah halal, tidak boleh engkau nyatakan haram. Dengan adanya pernyataan ini, maka konsep halal dan haram bagi orang Kristen mengalami perkembangan yang luar biasa. Semua makanan halal, sebab semua makanan diciptakan Tuhan adalah baik adanya. Dalam 1 Timotius 4 ayat 4-5 dikatakan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, semua makanan halal. Yang menajiskan orang bukanlah makanan yang masuk ke dalam tubuh, tetapi apa yang keluar dari diri seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran yang jahat. Dalam Perjanjian Baru, faktor penentu halal dan haram bukan lagi makanan, tetapi hati kita. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang bersih, yang penuh kasih dan pengampunan, akan memancarkan kehidupan yang penuh damai dan sejahtera bagi semua orang. Sementara hati yang kotor, yang penuh dengan kedengkian, iri hati dan dendam kesumat akan menyengsarakan banyak orang. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, walau dalam Perjanjian Lama banyak batasan tentang makanan, tetapi kasih Allah yang luar biasa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib telah membebaskan kita dari berbagai batasan itu. Dalam Efesus pasal 2 ayat 15 dikatakan bahwa dengan kematian Kristus sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dan ketentuannya untuk menciptakan manusia baru di dalam Kristus. Karena itu berbahagialah kita menjadi orang Kristen, karena semua makanan halal bagi kita sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan tidak merusak hubungan baik kita dengan orang lain. Lalu apakah dengan demikian semua makanan menjadi bebas kita makan? Firman Tuhan mengatakan bahwa walaupun semua makanan boleh dimakan, namun harus kita ingat bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Karena itu harus kita jaga kesucian dan kesehatannya. Berbagai jenis makanan yang dapat merusak kesehatan tubuh seharusnya kita hindarkan, seperti minuman keras, segala jenis narkoba dan zat adiktif lainnya, rokok dan sebagainya. Begitu juga dengan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, bangkai binatang yang sudah mati, dan hewan yang disembelih secara tidak wajar, tentu tidak layak untuk dimakan. Kembali kepada uraian di awal tadi, agar kita sehat, marilah kita memakan makanan yang sehat, sesuai konsep 4 sehat dan 5 sempurna. Bukankah itu sesuatu hal yang indah? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, atas firman-Mu yang telah menyadarkan kami tentang makanan halal dan haram sesuai dengan arahan firman-Mu. Dalam kehidupan kami sehari-hari, di masyarakat kami yang majemuk dengan suku, budaya, dan agama yang berbeda, sering kami dihadapkan dengan ketidakjelasan dan keraguan tentang makna makanan halal dan haram dalam agama kami.
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu yang pada hari ini telah memberitahukan dengan jelas tentang makna makanan halal dan haram bagi kami melalui penglihatan Rasul Petrus dan penegasan firman-Mu yang menyatakan bahwa apa yang telah dihalalkan Allah tidak boleh diharamkan manusia. Sebagai anak-anak-Mu yang telah ditebus dengan darah-Mu yang kudus di Bukit Golgota, kami memiliki tugas panggilan sesuai penugasan-Mu kepada kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Karena itu kami mohon, kiranya Tuhan berkenan menuntun kami dalam melaksanakan perintah-Mu menjaga kesucian makanan kami sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Sintua Dr. Andes Binsar Siregar dengan nomor telepon 0815 8465 7186. Dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Renungan ini juga dapat didengarkan melalui aplikasi RPK FM yang bisa diunduh lewat Google Play Store. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan, dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Belseria Borusinaga di nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 10 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. HKBP Kernolong digembalakan oleh Pendeta Lamzar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH, Bibel Pro Juliani Borutari Horan, bersama 26 orang sintua dan 3 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Melki Damarbun Boru Panggabean di nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini. Kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.